milenial setelah lulus kuliah pastinya kita akan langsung berpikir nih, kita mau kerja apa ya? Mau kerja kantoran, mau kerja administratif, lapangan, apapun itu, pastinya setelah 3 tahun sampai 10 tahun bekerja kita akan berpikir lagi nih, kok sudah 10 tahun kerja belum memiliki apa-apa ya? Belum punya rumah, belum punya mobil, investasi, apapun itu. Lalu kita akan sedih nih, selama ini kita kerja sia-sia dong. Nah, bagaimana sih cara mengatur keuangan bagi milenial? Yuk kita bahas bersama-sama. Mulai kapan sebenarnya sobat milenial mengatur keuangan? Apakah sebelum bekerja atau saat pertama kali bekerja? Penting untuk kita semua mengetahui kondisi kita saat memulai karir. Misalnya kondisi kamu sebagai tulang punggung, memiliki hutang orang tua, itu sangat berbeda dengan kalian yang tidak memiliki tanggungan. Nah, makanya semua hal itu harus kalian ketahui sobat milenial. Tujuan juga tidak kalah penting nih untuk kita ketahui. Apakah kamu bekerja hanya untuk menambah pengalaman, ingin mengumpulkan modal usaha, ingin menabung untuk kuliah lagi, ingin membeli rumah, mobil, modal nikah, apapun itu? Saat kalian bisa menjawab 2 pertanyaan ini, kalian pasti bisa menentukan prioritas keuangan kalian. Dengan adanya prioritas, kadar kompromi kita akan terbatas. Bagaimana jika prioritas berubah? Misalnya, awalnya kita ingin menabung untuk S2, namun di tengah jalan kita ingin menikah. Jangan khawatir, alihkan saja prioritas kamu, misalnya untuk modal nikah, modal dana pendidikan anak, dan seterusnya. Yang paling penting adalah pahami kondisi, tentukan tujuan, dan taat pada prioritas. Bagaimana memilih kebutuhan dan keinginan? Apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan? Keinginan dan kebutuhan itu sebenarnya sobat milenial pasti sudah tahu apa bedanya. Karena kebutuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting dan wajib kita miliki. Kebutuhan setiap orang tentu berbeda dan tidak bisa berpatokan kebutuhan itu hanya sekedar sandang atau pangan. Misalnya saja kita tahu kita semua itu butuh makan. Kita tentu tahu kita bisa kenyang hanya dengan makan misalnya nasi padang, nasi goreng, dan lain-lainnya. Tapi saat kita ingin mengenyangkan perut kita dengan makan di restoran yang mahal, nah itu tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, tapi itu menjadi sebuah keinginan. Sudah terlihat kan perbedaannya? Sobat milenial, perencanaan keuangan adalah hal yang sangat dibutuhkan agar saat usia tidak lagi produktif, sobat milenial sudah memiliki tabungan masa tua. Lalu sebenarnya berapa persen sobat milenial harus menyisihkan uang gaji dalam 1 bulan? Cara perhitungan keuangan idealnya berapa persen sih uang gaji yang perlu kita sisihkan? Untuk apa saja? Misalnya untuk dana darurat, untuk pengeluaran rutin bulanan, untuk orang tua, tabungan, investasi, dan lain-lain. Kalau gajinya 3 juta, 5 juta, 8 juta, bagaimana sih pembagiannya? Pembagian budget yang lumayan terkenal adalah 50, 30, dan 20. Di mana 50 itu untuk kebutuhan primer, seperti rumah, makanan, transportasi. 30 untuk lifestyle kamu seperti donasi, kopi, entertain, dan lain-lain. Dan 20 untuk tabungan ataupun cicilan. Ini adalah gambaran umum yang cukup banyak dipakai. Kembali lagi, kita harus tahu kondisi kita. Misalnya kamu masih single, tinggal di rumah orang tua, dan orang tua ini masih berdaya. Artinya, kebutuhan primer kamu bisa berkurang. Karena kamu tidak perlu bayar kos-kosan, tidak perlu bayar makan, kebutuhan mandi, dan lain-lainnya juga sudah disupport. Artinya, kamu bisa geser 20% kebutuhan, 30% lifestyle, dan 50% tabungan. Kondisi seperti ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan geser ke lifestyle ya budgetnya. Ini adalah kondisi paling ideal untuk kamu bisa menabung sebanyak-banyaknya. Hal ini juga berlaku jika ada kenaikan gaji ya. Seharusnya jika gaji naik, alokasi juga harus naik. Jangan hanya alokasi lifestyle saja yang naik. Ingatlah, kamu selama ini cukup loh hidup dengan biaya sebelum kenaikan gaji.